Kemarin lusa, 1 bulan yang lalu, hari ini bermacam-macam variasinya. Ada yang kemarinnya lagi, minggu kemarin atau bulan kemarin. Itu karena apa? Rambut dicukur. Apa perasaan kalian saat itu? Sakit hati, menyesal, sedih, tersendu-sendu, tersayat-sayat, ya seperti itu. Terus apa yang kalian lakukan pada saat itu? Istighfar. Beberapa anak mengatakan istighfar. Terus yang lain? Sabar. Ngedumel, asam syukur gitu. Apa lagi? Pasrah dengan keadaan. Oke. Ada yang ngedumel, istighfar, pasrah dengan keadaan, marah. Iya, cuma lagi luapkan, tahan sendiri. Kemudian setelah kalian rasakan seperti itu, perasaan sedih, senang, dan lain sebagainya, apa? Biasa saja setelahnya. Apa ada rasa tuh? Yang nyesel kayak jengkel ini. Yang nyesel kayak baca istighfar dulu ini jengkel ini. Ada nggak perasaan seperti itu? Ada. Kalau nggak ada. Nah, jadi tujuan bimbingan klasikal materi ini terkait tentang kelola emosi adalah satu, mengenali berbagai emosi yang muncul dalam diri kalian selaku peserta didik. Yang kedua adalah memahami pentingnya mengelola emosi secara positif, karena di usia kalian itu masih rentan disuguhi oleh emosi negatif. Nah, yang ketiga, mampu menerapkan strategi mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa yang paling terakhir atau nomor 3 itu penting? Karena kalau kalian nggak bisa mengelola strategi emosi kalian dan kalian nggak terbiasa, mohon perhatian, jam pelajaran ke-10 telah selesai dan jam pelajaran ke-11 dimulai. nah, kalau kalian nggak terbiasa mengelola strategi emosi kalian, ketika nanti kalian lanjut semakin hari semakin tua dan semakin hari kalian akan disuguhi dengan pekerjaan nantinya, emosi kalian kalau nggak stabil, nggak terkontrol akan menjadi emosi yang negatif. Dan itu akan berangsur sampai kalian dewasa nantinya, bahkan sampai tua. Yang mengakibatkan apa? Kalian akan satu mudah terpancing, tersinggung,
Kalau bahasa kerennya sekarang itu adalah orang. Itu paling gampang dipengaruhi oleh orang lain. Misalkan kalian punya bestie satu kelas akrab, si A, B ngomongin kalian merasa gak terima, ditambahin bestie kalian nambah-nambahin, kalian langsung tersinggung, marah. Karena apa? Kalian gak biasa mengontrol emosi yang ada pada diri kalian. Nah, selanjutnya silakan nanti buat kelompok, gak usah jauh-jauh. Satu kelompoknya maksimal 5 atau 4 cukup ya. Misalnya ini dari kelompok 1, nanti lanjut seperti ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Itu nyambung ya Mas ya. Jelas? Ini ambil dari sini kelompok 1, kelompok B ini sama ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8 itu terakhir. Jelas ya? Nah, siswa sudah dibagikan kelompok. Setiap kelompok mendapatkan kasus sederhana tentang situasi emosional. Kemudian diskusikan emosi yang muncul, reaksi spontan dan dampaknya. Nanti setiap kelompok mendiskusikan sesuatu permasalahan, kemudian nanti akan saya bagikan stick no. Nanti perasaan apa yang kalian muncul, sedih, senang, bahagia, nanti kalian diskusikan, ditempelkan di sini. Kelompok 1 emosinya seperti apa, kelompok 2 emosinya seperti apa, jelas? Nah, saya akan bagi gambar kelompoknya. Nah, saya akan menceritakan sedikit peristiwa. Nanti silakan kalian tulis bagaimana kalian mengekspresikan emosi kalian yang telah saya ceritakan. Apakah senang, sedih, dan lain sebagainya. Menggunakan gambar emoticon. Jelas ya? Yang seperti di gambar-gambar chat WA atau SMS itu kan ada gambar emoticon. Kan? Ada yang smile senang, tertawa terbahak-bahak, rasa takut, marah dan lain sebagainya. Jelas? Nah, ceritanya seperti ini. Dengarkan. Kalian adalah anak SMK. Di waktu itu di pagi hari ada yang namanya sidak dadakan dari tim kesiswaan. Perasaan apa yang muncul pada saat itu? Shock, panik, kaget, gitu. Silakan ditulis, gambarkan emosinya. Digambar boleh,
sambil di bawahnya diberi keterangan takut, sedih atau tidak sebagainya. Jadi ketika itu ada yang namanya sidak dadakan. Nah, perasaan apa yang kalian jumpai, temui pertama kali ketika mendengar ada sidak dadakan? Langsung ke kelas kalian yang pertama kali. Dan ditambah ada sesuatu yang diamankan oleh tim siswaan atau tim sekolah. Untuk keputrian bisa mungkin lipstiknya diambil, bedaknya diambil. Yang laki-laki langsung dicukur. Bagaimana perasaan kalian pada saat itu? Silakan. Emosi apa yang muncul, seperti apa emosinya, reaksinya apa ketika kalian menjumpai kegiatan yang mendadak seperti itu? Ya. Nah, kalau sudah, silakan kelompok 1 maju, ditempel di bagian sebelah timur. Yuk, kelompok 1. Ayo, langsung seadanya, nggak masalah. Benar atau salah nggak masalah. Silakan beri gambar emoticon yang sekiranya bisa dilihat, kemudian keterangannya bisa dibaca. Silakan ditempelkan dulu sini. Ini totalnya 8. Terus ini saya masuk dulu sini. Ini dulu. Nah, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Emosi apa yang ketika itu muncul? Agak atau siapa? Syok. Ya, kamu kaget. Kamu tegang. Kalau kamu kaget. Oke. Setelah mengetahui perasaan kalian seperti itu, emosi kalian seperti itu, tampaknya apa, Mas? Deg-degan, Pak. Deg-degan. Yang lain? Sama, deg-degan juga. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Silakan duduk. Nah, kemudian langsung kelompok 2, Mas, mengikuti. Kelompok 2 ini. Ya, langsung maju. Ini mau sampai ini? Ya silakan nih. Masuk dulu ya. Oh, berat. Nah, kelompok 2 bisa dijelaskan bagaimana perasaan kalian pada saat itu ketika ada sidak dadakan di sekolah? Gelisah. Karena apa? Nah, kalau kamu biasa aja, karena merasa nggak tahu apa-apanya. Kalau banyak takut kenapa? Ketahuan bahwa sesuatu. Kalau kamu deg-degan karena takut ketahuan bahwa mereka dan sebagainya. Oke, terima kasih. Jangan kembali. Silakan lakukan kelompok 3. Wah, cepat.
Bisa dijelaskan perasaan apa yang kalian rasakan saat itu? Kaget. Kagetnya kenapa? Gak ada yang bawa bawa tiba-tiba masuk. Ya, kalau kamu kaget, kagetnya kenapa? Langsung seketika itu. Kalau kamu panik karena takut kena ya. Kalau kamu bisa karena kawan bawa apa? Motor. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok keempat, silakan. Kelompok keempat ya, silakan kelompok keempat bisa dijelaskan. Jadi kamu belum biasa aja, ada perasaan takut ini. Kalau kamu kaget, tiba-tiba ada kata-kata seperti itu. Kalau kamu takut kenapa? Barangkali dicopot. Kalau kamu panik karena barangkali ada barang yang diambil. Terima kasih atas presentasinya. Ya, silakan duduk. Kelompok ke-5. Nah, kelompok kelima bisa dipresentasikan ketika ada detak-detakan. Emosi yang muncul pertama kali apa? Panik karena panik barangkali ada barang yang diambil. Ketawa. Oh, ketawa karena lihat teman dicukur. Tadi kamu enggak, berarti tertawa di atas penderitaan orang. Kalau kamu kaget, ada rasa emosi nggak mas? Enggak ada, cuma kaget aja. Kalau kamu kaget juga. Ada merasa takut nggak barang diambil? Apa mas? Kira-kira apa yang kira-kira sih begitu mau barang diambil itu? Apa ya? Takut diambil atau disita? Oke, hanya itu saja. Oke, silakan duduk kembali. Oke, silakan kelompok ke-6. Kelompok ke-6. Kelompok ke-6, silakan dipresentasikan. Kelompok ke-6, perasaan apa yang kalian muncul pada saat itu? Kaget semua. Kenapa? Tiba-tiba masuk ya, inspeksi sedang ya, OTT, operasi tangkap tangan. Apa yang kalian takuti mas? Kagetnya tiba-tiba nggak takut, misalkan ada penyitaan dan sebagainya, nggak takut. Oke, hanya itu saja. Ya, silakan duduk. Kelompok ke-7, silakan. Bisa disampaikan ke teman-teman perasaan apa seketika itu ketika ada operasi tangan cita kotakan? Kaget. Kalau kamu kaget. Kalau kamu penasaran siapa yang bakal penasaran siapa yang bakal kena sidak itu. Kalau kamu biasa aja, nggak takut apa-apa lagi bisa paspor. Ya, ada yang disampaikan lagi nggak? Ada. Oke, kalau bisa silakan duduk. Terima kasih. Oke, kelompok terakhir, kelompok 8.
dijebolkan mas, emosi yang telah kalian sampaikan itu adalah kaget semua. Nah, jadi jelaskan ke teman-teman dari yang sebelah sana. Kaget, tiba-tiba jadi rahasia. Kemudian sama kamu, sama semua. Satu suara kaget semua. Karena mungkin Pasti bentuknya bersebelahan terus begitu. Kayak tepuk tangan buat yang kalau apa. Nah, jadi setelah kalian lihat beberapa kelompok mengemukakan perasaan ketika ada yang namanya situasi operasi tangkap tangan (OTT) kalau bahasa kerennya OTT, atau tidak di sekolah dari tim kesiswaan. Bisa kita lihat ada yang shock, kaget, tenang, dan lain sebagainya. Ini macam-macam sekali. Ada yang biasa aja tapi dengan ekspresi yang terlalu banyak, oke, macam-macam. Nah, kemudian refleksikan bagaimana kalian biasanya mengekspresikan emosi ketika ada sidak katakan seperti itu. Apakah langsung kaget ketika ada sidak, apa kagetnya di dalam hati, atau bagaimana? Senyum sendiri tapi dengan rasa panik dan takut. Nah, kemudian apakah cara itu membantu kalian atau justru memperburuk keadaan? Memperburuk keadaan atau membantu? Ketika emosi yang kalian keluarkan itu ternyata tidak membantu, bagaimana reaksinya? Apa? Ketika kalian melakukan emosi misalkan marah, ternyata itu tidak membantu menyelesaikan masalah, apa yang terjadi nantinya? Memperburuk. Kemudian nanti silakan dituliskan emosi yang sering muncul, cara saya menanganinya, dan apa yang ingin saya ubah nanti ketika saya berikan kertasnya. Kita ini sebelum masuk ke materi inti terkait konsep atau materi, kita lakukan yang namanya ice breaking dulu. Oke. Sudah hafal ya ice breaking yang telah kita lakukan? Sudah. Ya. Oke. Biar tidak terlalu kaku. Nah, karena kalian sudah paham instruksinya seperti apa, silakan ikuti arahan dari saya dan bagaimana tepukannya. Jelas ya? Oke. Sudah siap? Selamat malam. Oke, ada yang masih ingat, ada yang lupa, ada yang tanggung gitu. Selamat pagi. Selamat siang. Panasan lah tuh. Selamat sore. Oke, masih ada yang terlewat. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Oke, gimana? Sudah mulai merasa tenang? Apa masih utek memikirkan mata pelajaran dari jam pertama sampai jam ke-9 tadi? Oke, sudah enggak? Oke. Kalau sudah enggak, kita langsung lanjut ke materi konsepnya atau materi inti. Nah, mengelola emosi berarti adalah menyadari atau memahami perasaan yang ada pada diri kalian. Yang kedua adalah menyalurkan emosi dengan cara yang positif. Kenapa kita perlu yang namanya sebagai manusia mempunyai emosi? Kenapa? Kenapa kita sebagai manusia perlu yang namanya emosi? Kenapa? Karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang mempunyai perasaan, pemikiran, dan logika. Kalau kita nggak mempunyai emosi, artinya kita anggap tidak memiliki perasaan serta logika.
Saya yakin ketika ada sebuah peristiwa, setidaknya kalian pasti memiliki rasa khawatir, benar nggak? Ada rasa deg-degan, ada rasa senang juga, bahkan rasa sedih. Kalian yang sudah hidup di SMK pasti pernah merasakan itu semua, dari mulai kecil hingga sekarang mendekati masa-masa dewasa. Semua pernah melaksanakan atau merasakan hal yang baik dalam hidupnya, betul? Dan hal yang paling menyenangkan dalam hidup itu adalah proses di mana kalian nanti mempelajari yang namanya emosi. Dan perlu diingat, di dalam mempelajari emosi perlu adanya strategi dan satu lagi apa? Pengalaman. Serta yang terakhir adalah kontrol diri. Kenapa perlu yang namanya pengalaman dan kontrol diri? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, kenapa perlu? Karena apa? Kalau kalian tidak ada pengalaman di masa-masa sekolah ataupun masa di luar sekolah, yaitu di lingkungan tempat tinggal, artinya kalian tidak akan merasakan yang namanya tegang, sakit hati, senang, dan bahagia. Tapi kalau kalian pernah mengalami suatu peristiwa yang membuat kalian itu sampai benar-benar hatinya hancur, merasa sangat takut, tegang, itu ketika terjadi lagi di kondisi berikutnya atau peristiwa yang kedua, kalian sudah mulai terbiasa dengan keadaan tersebut. Contoh kecilnya, misalkan kalian di kelas 3 SMP, ketika itu kalian akan ujian sekolah. Perasaan kalian seperti waktu itu seperti apa? Tegang, cemas, takut nggak? Nah, itu akan kalian ulangi kembali peristiwa tersebut ketika nanti kelas 3 SMK. Apalagi nanti ada rencana bahwasanya akan ada yang namanya ujian nasional yang akan meluluskan adalah pemerintah, bukan sekolah. Apa perasaan kalian nanti? Gelisah, takut. Apa sudah langsung memikirkan nantinya, aduh besok kan ujian nasional, pimen ya, makanya nyompuntan, mohon maaf, para pintar apa tuh contohkan boleh. Pastikan kalian memikirkan sampai ke sana kan. Nah, jadi itulah yang namanya pengalaman. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengontrol diri. Nah, mengontrol diri itu sederhana. Sadari dan beri nama emosimu. Hal yang paling kecil adalah ketika kalian marah. Ketika kalian marah, otomatis apa? Emosi meluap, bener? Calon bertegur kencang, bener nggak mas? Bahwa ini pengen nih jotos tuh mau lanang, pengen nih misuin omongan sing pirang-pirang teman. Nah, yang perempuan juga sama pengen, tak mungkin bocah, bener nggak? Tapi kan kalau kita ikuti kemauan dan logika serta perasaan kita, yang terjadi apa? Gelut, berantem. Itu kira-kira memperburuk situasi atau memperbaiki situasi? Memperburuk. Betul. Jadi kita sebagai manusia harus bisa mengontrol yang namanya emosi. Ketika kita marah, memang sulit ya mas ya. Ketika orang emosi itu paling sulit dikendalikan. Apalagi itu sudah gundel lama. Udah muak, enak nemen bahasa kasarnya itu enak. Maning-maning berjadi, maning-maning ini hilang, maning-maning sini duit hilang, maning-maning sini barang hilang. Akhirnya kan perasaan kalian itu menumpuk emosinya. Nah, ketika itu si A pinjam lagi, kalian emosi, marah. Nah, bagaimana cara kalian menanggapi emosi kalian sesaat seperti itu? Apakah langsung misuhi, maido, ngedumel, apa langsung keluan? Tempeleng wis, ya kan? Kalau laki-laki kan biasanya kalau udah enak kan seperti itu ya. Contoh kecilnya apa mas? Korek.
maning-maning sih dikorek hilang. Apalagi yang diberi makan, bro, yang tutup bro. Enak orang masih ada yang. Pak, tubuh orang palpul. Sehingga benar apa mas? Di foto. Ya jadi kan satu di situ. Makan perasaan kalian. Enak kan mas? Yang perempuan juga biasanya sama. Benar nggak bu? Pinjam sesuatu di A si B, ternyata mereka mengklaim itu milik sendiri. Itu sering kan di perempuan. Nah, laki-laki yang paling sering dan paling gampang adalah di tongkrongan. Itu paling sering. Nah, kemudian trik sederhana adalah tarik nafas dan beri jeda sebelum beraksi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kalian langsung mengikuti logika kalian, perasaan kalian pengennya tentang jotos tapi kalau kalian ada jeda 1 detik atau 2 detik ambekan kan mending nggak langsung kita eksekusi atau melakukan aksi, ya kan? Kalau melanangkan maning-maning bisa kan menyebutkan jadi boy sih, ya kan? Tapi kalau kita sudah terbiasa sambil visit, aja kayak gue bro. Cuma minusnya adalah ketika kalian sudah terbiasa menjadi orang yang sabar, yang biasa minjem jadi jadi memang harus ada kesadaran di diri sendiri dan orang lain. Rumah saya pinjam, saya juga harus sadar. Nah, yang ketiga, alihkan perhatian ke hal yang positif. Nah, ini biasanya terjadi ke anak-anak yang mohon maaf gampang tersulut emosinya, temperamen, gampang tersinggung. Itu memang harus mencari hal atau kegiatan yang positif. Contohnya adalah beberapa anak di sini, bukan di kelas ini, tapi di kelas lain itu memang mengakui bahwasanya, Pak, saya uangnya jengkelan Pak, emosinan, anggap orang mesti emosinan, apalagi ini disenggol, apalagi ini ada yang buat status menyinggung saya, itu saya langsung dendam Pak. Nah, pelarian anak-anak tersebut adalah apa? Mengikuti kegiatan hal yang positif. Biar apa? Biar dia melupakan permasalahan di dalam dirinya. Jadi dia bisa mulai mengatur emosinya. Tapi kalau misalkan kalian temperamen, sering nongkrong, aperan, itu yang sulit. Kalau memang kalian anak tongkrongan, biasa nongkrong dengan teman-teman, ketika ada candaan, jangan langsung baper dan temperamen. Kalau masih seperti itu, jangan menyatakan diri kalian itu adalah anak tongkrongan. Apalagi biasanya anak laki-laki yang gampang temperamen, baperan, itu pasti di tempat tongkrongan akan semakin dibully. Bener nggak mas? Dilatih sih sampai jengkel, bener nggak? Jadi kalian sudah semakin dewasa, harus pintar-pintarnya mengatur diri kalian biar nggak gampang tersulut emosi dari diri sendiri dan orang lain. Nah, yang keempat, menceritakan atau ceritakan pada orang yang dipercaya. Misalkan kalian punya suatu permasalahan, mbak ini cerita ke ini, mbak ini cerita ke ini, itu bisa mengurangi emosi kalian, bener nggak mas? Kalau memang pacarnya waduh kok beda sekolah lewat chat, cuma cerita ke grup, atau nanti wong lanang anggar cuma nanti apa mas, voice note ya, voice note. Anggar orang kadang wong lanang sing frontal di foto musuh iki bro musuh iki bro. Kenapa saya tahu? Karena ketika ada sidak, saya kadang bukan di chat seusia kalian kita ngakak mas, guyu dewek, anggar pantu parah nanti media sosial, bener nggak mas? Rasa-rasanya lo media sosial, giliran ketemu langsung menang kayak kerupuk siram, lempem, wanita di media sosial. Tapi memang menceritakan permasalahan ke orang lain atau ke orang tua lebih tepatnya itu bisa meredam emosi kita, membuat kita lebih tenang dan nyaman, betul nggak? Nah, yang terakhir nanti saya bagikan lembar kertas, silakan diisikan nama, kelas, nomor absen, serta
Buatlah rencana aksi kelola emosiku. Pertanyaannya adalah yang pertama, emosi yang sering muncul di dalam diri kalian itu apa? Yang kedua, situasi pemicu emosi tersebut itu apa? Nah, yang ketiga, cara positif yang akan saya lakukan. Yang keempat, siapa yang bisa membantu saya? Jelas? Bisa ya? Silakan nanti ditulis pertanyaannya seperti ini, jawabannya di bawah pertanyaan. Kita beri waktu 10 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. Ya, kasih nama, nomor absen serta kelas. Soalnya tulis ya. Iya saya. Ya, soalnya tulis. Emosi yang sering muncul itu seperti apa, kemudian situasi pemicu emosi tersebut itu apa, yang ketiga, bagaimana cara positif yang akan saya lakukan dalam menghadapi emosi yang sering muncul tersebut, yang keempat, siapa yang bisa membantu saya dalam mengatasi emosi yang sering muncul tersebut.
Situasi pemicu itu misalkan hal yang paling gampang buat kalian emosi itu apa, hal yang paling gampang buat kalian takut itu apa, pemicunya apa. Misalkan kalian ngobrol dengan teman yang lain kan pemicunya kalian akan merasa mungkin pemicunya apa. Apa misalkan sedang marah, kalian itu emosi yang sering muncul dan misalkan marah, pemicunya adalah ketika saya itu disinggung masalah keluarga atau masalah ekonomi itu saya langsung marah, pemicunya. Nah, cara positifnya apa? Nah, Mas, untuk yang nomor 4, siapa yang bisa membantu saya? Misalkan ada Pak, saya punya nama rahasia yang harus dirahasiakan, silakan tulis saja. Intinya saya tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Jelas ya? Misalkan ada teman dekat, atau mungkin sahabat, atau mungkin dari orang Jam tua, pelajaran silakan. ke-12 dimulai. Nomor 4 itu siapa yang bisa membantu saya? Misalkan kamu cara menghadapi emosi yang biasa atau kamu bisa menghadapi siapa yang akan kamu bisa nyaman beda. Ya, pakai nama boleh, nggak pakai nama juga boleh, bebas. Ya, yang lain sudah semua? Belum Pak. Nah, silakan kita sudahi dulu. Nanti kita bisa lanjut setelah ini selesai. Silakan dikerjakan. Kemudian nanti perwakilan bisa dikumpulkan ke kelas Mas ya. Kelas. Nah, kita sudah masuk pada materi penutup atau materi terakhir terkait mengelola emosi. Jadi diperhatikan, mengelola emosi bukan berarti menekan perasaan, tapi menyalurkan dengan bijak. Paham kata-kata ini? Yang dimaksud adalah kita harus bisa mengelola emosi kita dengan strategi yang kita punya, dengan perasaan yang bijak. Walaupun dengan kita keadaan emosi marah, kesal dan sebagainya, kita harus punya cara jitu mengendalikan diri kita agar apa? Penyampaian kita ke orang lain itu bijak dan bisa terarah dan terukur dengan optimal dan tidak menimbulkan atau memperburuk keadaan. Nah, yang kedua, yang kamu pelajari hari ini, syukur-syukur itu bisa membuat kalian sedikit demi sedikit paham bagaimana cara mengelola emosi. Nah, yang terakhir, semakin kamu mengenali emosi, semakin kamu makin bisa mengendalikan hidup kamu. Karena apa? Kalian kalau bisa mengendalikan diri kalian, kalian akan lebih baik atau bagus ke depannya. Betul nggak? Karena kalian sudah memiliki kesadaran diri yang tinggi, mempunyai strategi mengelola emosi yang baik dan bijak. Nah, ingat, emosi itu apa? Dikendalikan, jangan dikendalikan. Ini adalah quote yang paling paling mudah diingat. Dikendalikan jangan, tapi harus dikendalikan. Nah, bisa? Oke, kalau sampai sini ada pertanyaan terkait
materi jurus kedua kelola emosi? Ada? Oke, kita cukupkan sampai hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dan kalian sudah sedikit paham, mungkin saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, ilmu yang saya sampaikan sedikit kepada kalian hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, barangkali ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.